الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلى الله عليك يا سيدنا فاطمة الزهراء. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا. ما بقينا وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين warahmatullahi wabarakatuh. Al-ikhwan wal akhwat, mukminin dan mukminat, para pecinta Abu Abdillah Husain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina bil qasimil mustafa Muhammad. Wa ala alihi wa man walah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله Husainun minni wa ana min Husain. Ahabballah man ahabba Husaina. Malam ini alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dan segenap karunia serta nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
pada malam ini Allah berikan taufik, hidayah, dan nikmat hidup, nikmat agama, nikmat Islam kepada kita semua pada hari ini. Kita terdorong dan sampai pada majelis milik Abu Abdullah al-Husain alaihissalam, milik Sayyidatuna Fatimah az-Zahra alaihissalam, milik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Apa jadinya manusia tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Apa jadinya Islam? Manusia tanpa Islam yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Beliau diutus dan mendapatkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada umatnya, mengajarkannya, menjelaskannya. Selama 23 tahun Islam disampaikan secara bertahap kepada umat manusia. Banyak tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan yang sangat amat berat dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di tengah masyarakat jahiliyah seorang diri menyampaikan ajaran Ibrahim, menyampaikan ajaran para nabi alaihimussalam. Dikala umat telah menyimpang dari ajaran datuknya, yaitu Nabiullah Ibrahim al-Khalil alaihissalam, mereka berubah menjadi berhala, menyembah berhala. Mereka berubah kehidupan mereka. Syariat Allah telah hilang, sirna, menjadi hukum rimba. Siapa yang menang, siapa yang kuat, dialah yang menang. Siapa yang punya pengaruh, punya harta benda, punya kedudukan, posisi, jabatan, itulah yang dia punya posisi sosial, punya status, dipandang, disegani, dan orang-orang tunduk kepadanya, tunduk dan patuh kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang aneh bagi mereka, yaitu risalah ilahiyah. Dari sejak beliau mendapat perintah untuk menyampaikan risalah kepada kerabatnya, wa andir ashiratikal aqrabin, lalu menyampaikan kepemimpinan Amirul Mukminin alaihissalam. Para pembesar Quraisy menoleh satu dengan yang lain, terasa aneh dan mencibir, mentertawakan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata kepada pamannya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, Anda disuruh oleh Muhammad untuk taat kepada anak Anda, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang saat itu masih umur 9 atau 10 tahun. Terasa aneh, tetapi karena keyakinan, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah laksanakan perintah itu. Rasulullah laksanakan tugas yang amat berat itu, hingga Rasulullah bersama muslimin yang terdiri kebanyakan para duafa,
kulit hitam, orang-orang lemah, dan seterusnya. Jadi muslimin pada awal Islam adalah orang-orang mustad'afin, orang-orang yang tertindas. Mereka disiksa, mereka diganggu. Rasulullah berdakwah di Taif dilempari. Seperti mereka melempar orang gila. Kepala berdarah, Rasulullah dilempari kotoran kepalanya. Dan sampai di rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam menangis sambil membersihkan kepala ayahnya. Kemudian hingga Rasulullah hijrah dan sampai di Madinah, beliau mendirikan pemerintahan. Lalu berulang kali menyampaikan tentang para penerusnya, penggantinya. Rasulullah menyiapkan kepemimpinan itu sepeninggal beliau, bahkan dari sejak awal, dari sejak turunnya wa anzir ashiratikal aqrabin, yang isinya adalah kepemimpinan imamah sesudah beliau, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan beliau berulang-ulang menyampaikan wa inni tarikun fikumus saqalain kitabullah wa itrati ahli baiti. Hingga pada puncaknya di hari Ghadir Khum 18 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah umumkan, deklarasikan bahwa pengganti saya di hadapan 120.000 sahabat di Ghadir Khum ini, penggantinya yaitu Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan mereka mengucapkan selamat, bakhen ya bena Abi Thalib, selamat wahai Abi Thalib, engkau Amirul Mukminin, amir, menjadi amir bagi kami dan bagi setiap mukmin dan muslimin. Namun ketika Rasulullah menjelang akhir hayatnya, yang dikenal dengan Raziyatul Khamis, yaitu tragedi hari Kamis. Kenapa disebut dengan tragedi? Rasulullah di waktu itu dalam keadaan sakit yang parah, yang mengantarkan sakitnya ini pada wafatnya beliau. Namun apa yang mereka jawab? Rasulullah yahjur. Rasulullah berkata ngelantur, mengigau, dan seterusnya. Hasbuna kitabullah, cukup bagi kami adalah Al-Quran. Mereka merasa cukup dengan Al-Quran yang sudah turun lengkap 23 tahun. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Al-Quran sudah ditulis oleh para sahabat. Banyak para sahabat menjadi penulisnya. Dan sudah terhimpun dari awal ayat turun secara bertahap Iqra sampai akhir ayat itu di surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sudah Allah sempurnakan Islam ini. Islam sudah disempurnakan. Namun penyempurnaan Islam itu melalui apa? Melalui perkara yang sangat penting, yaitu imamah, kepemimpinan. Imamah ini yang orang-orangnya harus ditaati, tidak boleh dipisahkan dari Al-Quran. Inni tarikun fikumus saqalain, nggak boleh dipisahkan, nggak boleh mengatakan hasbuna kitabullah. Kita tidak cukup dengan Al-Quran saja, meskipun sudah lengkap, tetapi yang paling mengerti Al-Quran, yang paling bisa, yang cakap menjelaskan Al-Quran, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan penerusnya
yang telah Allah siapkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan orang-orang yang ditunjuk langsung secara nas melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ahlul baitnya, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Musa bin Ja'far, Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha, Imam Muhammad bin Ali Al-Jawad, Imam Ali Ar-Ridha, kemudian Imam Muhammad bin Ali Al-Jawad, kemudian Imam Ali bin Muhammad Al-Hadi, kemudian Imam Hasan Al-Askari, dan imam zaman sekarang adalah imam kita sahibul asli waz zaman ajjalallah farajahu syarif. Imam zaman ada di dunia ini, meskipun kita tidak bisa melihatnya, dan beliau melihatnya. Beliau sudah lahir dalam keyakinan kita. Kalau tidak lahir, muncul nanti, akan lahir nanti, lalu siapa ayahnya? Siapa ayahnya kalau lahir, kalau sekarang ini belum lahir? Siapa coba? Cari sumber-sumbernya yang terpercaya, tidak akan menemukan. Dan banyak orang yang mengaku imam zaman, melihat imamah ini adalah posisi yang menggiurkan, sampai orang fasik pun ingin dipanggil Amirul Mukminin, seperti Muawiyah, seperti Yazid la'anatullah. Orang-orangnya menyebutnya Amirul Mukminin. Bagaimana orang fasik yang peminum khamar, yang hobinya adalah bermain dengan kera, kalau mukminin, muslimin, umat Islam dipimpin oleh seorang seperti ini, fa'alal Islam as-salam, selamat tinggal Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan susah payah, dengan penuh darah yang dikorbankan oleh para sahabatnya. Syuhadanya adalah Sayyiduna Hamzah radhiyallahu taala anhu. Syuhadanya adalah Ja'far At-Tayyar. Syuhadanya banyak yang syahid di perang Uhud, di peperangan lainnya, kemudian juga diteruskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang setia dengan beliau, seperti Ammar bin Yasir, seperti Abu Dar Al-Ghifari yang di zaman Khalifah ketiga merasa terganggu dengan suaranya Abu Dar, karena Abu Dar jerit-jerit menyuarakan kebenaran. Di pasar beliau menyuarakan kebenaran, di tempat umum beliau menyuarakan keadilan, sehingga ini orang harus dijauhkan, harus diusir, sampai Abu Dar diasingkan di daerah Rabdah, yaitu tanah yang paling tandus, jauh dari kota, dari desa, dari keramaian. Tidak ada seorang pun, asing sendirian Rabdah, sehingga sampai beliau syahid dalam kehausan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan tentang Abu Dar ini. Ucapan dari Abu Abdullah Al-Husain. Apa yang beliau sampaikan di akhir hayatnya Abu Dar? Beliau mengatakan, "Ya amma, inna Allah Ta'ala qadirun ayyughayyira ma qad yura." Wahai paman,
Ana merinding. Imam Hussein menyebut Abu Dzar sahabat setia ayahnya, sahabat setia yang terpercaya datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membela Imam Ali bin Abi Thalib, membela kebenaran, membela keadilan. Imam Hussein menyebutnya dengan kata amma, wahai paman. Innallaha ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk bisa mengubah apa yang terlihat ini. Kita bisa Allah maha kaya, Allah maha kuasa untuk bisa mengubah keadaan kita semua. Yang miskin bisa kaya, yang kaya bisa miskin, yang berkuasa bisa langsung jatuh, digulingkan. Reza Pahlavi kurang apa? Berkuasa, punya segalanya di Iran, pesta besar-besaran, mengundang semua pemimpin di seluruh dunia untuk mengadakan pesta, memamerkan tentang kebesaran Persia. Di waktu itu didukung oleh Amerika, didukung oleh Israel, didukung oleh bangsa-bangsa barat, tetapi bisa digulingkan oleh seorang alim yang aktivitasnya adalah sibuk belajar mengajar, sampai di Qom, di Hauzah Faidhiyah, Imam Khomeini mengajar akhlak. Isinya apa? Isinya yang kita baca syarah 40 hadis. Syarah 40 hadis dan kitab-kitab lainnya yang saya baca diantaranya adalah syarah Ibnu 40 hadis. Di hadis pertama tentang jihadun nafs, tetapi menyuarakan kebenaran, tapi menyuarakan keadilan, bahwa yang terjadi adalah penguasa merasa memiliki segalanya dan rakyat tertindas, kemudian seakan lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk bisa mengubah yang kita lihat. Apa yang ada, yang terjadi di dunia ini tidaklah mustahil untuk berubah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi lain kita punya pilihan untuk bisa mengubah keadaan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma di anfusihim. Kira-kira artinya ayatnya kira-kira. Kita harus mengubah keadaan kita. Harus ada perubahan. Harus ada peningkatan. Tidak boleh kita hidup tidak ada perubahan, keadaannya tetap seperti kemarin. Dalam filsafat yang namanya gerak itu ada gerak, ada diam. Gerak dalam filsafat Plato yang saya ingat itu adalah keluar dari dua hal yang sama, dari dua kesamaan. Kalau kita sekarang dengan yang kemarin keadaannya sama, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, maka tidak ada gerak bagi kita. Berarti kita tidak bergerak, tidak ada usaha untuk bergerak. Ada dorongan dalam diri kita, fitrah kita tidak menerima dengan kenyataan yang ada. Kita juga berpikir untuk bisa maju, kita punya harapan. Nah, itu semua adalah dorongan, faktor yang mengajak kita untuk berubah.
yang mengajak kita untuk meningkat, tidak boleh sama dengan yang kemarin. Demikian halnya dalam hal-hal kebaikan, dalam segala hal yang baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita selalu berusaha dengan tindakan-tindakan yang nyata, dan insya Allah dengan memaksakan diri kita setiap malam Rabu tawasul, setiap malam Jumat kita doa kumail. Tidak cukup dengan itu, bahkan kita ingin menambah kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengubah kualitas diri kita untuk bisa bergabung dengan Abu Abdillah al-Husain alaihissalam. Bahwa tidak mudah untuk menjadi orang-orang yang khusus bersama manusia suci. Kita bisa melihat bahwa kenyataan sejarah pengikutnya Rasulullah itu sedikit. Ketika di medan peperangan kita mendengar cerita, nggak ada ceritanya muslimin jumlahnya lebih banyak, apalagi di zaman Imam Hussein alaihissalam. 77 pasukan yang siap berperang bersama Abu Abdillah al-Husain melawan berapa pasukan musuh? 30.000, dipimpin oleh Umar bin Sa'ad, yang mereka semuanya adalah tentara bayaran, dibayar oleh penguasa, dibayar oleh Ibnu Ziyad. Umar bin Sa'ad juga dijanjikan kota Rey kalau bisa membantai Abu Abdillah al-Husain dan keluarganya, pembelanya, akan dikasih satu kota yang disebut dengan Rey. Rey itu sebuah kota di Iran dekat dengan Tehran, yang sekarang ini menjadi, ya saya pernah sampai di situ Rey, ada pasar di situ, pasar tradisional, pasar kuno di situ. Alhasil kekuasaan, ya kekuasaan. Entah kenapa menjadi rebutan. Kalau menurut Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, kekuasaan itu adalah sampah. Kedudukan itu sampah, tidak ada harganya. Karena itu ketika Imam Ali Ar-Ridha diberikan kedudukan putra mahkota Imam Ali Ar-Ridha, untuk apa ini semuanya? Salah paham kalian. Imam Ali bin Abi Thalib pun ketika muslimin semuanya mendukung Imam Ali menolak. Sebentar, ya, saya tidak mau. Kenapa? Yang kalian pahami adalah kekuasaan. Bukan itu. Kekuasaan hanyalah perantara, hanyalah sarana. Seperti yang di Iran, pemerintahan dengan sistem wilayatul faqih itu hanya perantara yang memang penting, perantara itu untuk dapat menegakkan keadilan, menyuarakan kebenaran, dan dengan kesabaran ini, kesabaran adalah kunci kemenangan. Iran diboikot berapa tahun diboikot? 40 lebih tahun. Ya, tapi tidak punya hutang. Apa yang bisa dimanfaatkan di dalam negerinya itu tidak perlu impor dari luar, dan seterusnya. Artinya bahwa selagi bangsa, kaum
mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran yang benar, adil, dan dijalankan dengan kesabaran. Ya, kesabaran ini memiliki kedudukan yang tinggi. Bisa ini terucap oleh Imam Hussein alaihissalam kepada Abu Dar. Beliau mengatakan begini, fa innas sabra minad dini wal karam. Kesabaran itu adalah bagian dari agama dan bagian dari kemuliaan. Ya. Fas'alillaha as-sabra wan nasra wasta'id bihi minal jas'i wal jaza'. Imam Hussein mengatakan, mohonlah kesabaran. Wasta'inu bis sabri was salat. Sabar itu kelihatannya gampang, ringan. Tetapi sebenarnya itu berat. Kesabaran itu kayak niat dari awal sampai akhir. Tidak boleh berhenti di situ. Imam Ali bin Abi Thalib sabar selama 25 tahun. Diam. Kalau bicara kemudian dicurigai, disuudoni, Imam Ali ambisi kekuasaan. Tapi kalau diam juga dikatai beliau pengecut, tidak berani, dan lain sebagainya. Tetapi Imam tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sabar 25 tahun. Sampai muslimin ketika setelah diterangkan bahwa imamah itu adalah kepemimpinan, bukan hanya dalam urusan kekuasaan, tetapi kepemimpinan dalam arti seperti kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala hal, masalah baik masalah pribadi maupun masalah sosial diatur dalam risalah ilahiyah, dan yang menjelaskannya, yang melaksanakannya adalah pemimpin itu. Menegakkan keadilan, menyuarakan kebenaran, membela kaum tertindas, dan seterusnya. Kesabaran ini mendapat posisi di dalam Al-Quran. Banyak kata sabar di dalam Al-Quran. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minat thamarati wa basyiris sabirin. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut, rasa lapar, takut gak makan, rasa takut ATM berkurang, dan seterusnya. Wabasyiris sabirin, tetapi beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan Imam Hussein alaihissalam setelah sholat subuh beliau berdiri berceramah setelah hamdalah, wahai sahabatku, qad adzinallah lana al-qital. Allah telah mengizinkan, memperkenankan kita untuk berperang fi hadzal yaum, pada hari ini. Dan fa'alaikum bis sabri wal qital. Maka hendaklah kalian ini bersabar. Bersabarlah dan berperanglah. Itu di masa Karbala, Asyura tahun 10 Hijriah, 50 Hijriah, 51 Hijriah ya. Al-Hasil 61 Hijriah, maaf. Nah, sekarang bagaimana? Perangnya kita ini apa? Dunia ini adalah alam perang. Jangan bermimpi ada kata damai pada diri kita. Dalam diri kita ada perang.
Berantem ini. Bisikan syaitan dan bisikan malaikat. Bisikan kebaikan dan bisikan keburukan. Ada peperangan. Kata Imam Khomeini, kita, badan kita, diri kita menjadi medan pertempuran antara junudul aqli wal jahal, antara tentara akal dan tentara kebodohan, tentara malaikat dan tentara syaitan. Ada peperangan di dalam diri kita. Kadang dalam keluarga ada benturan pandangan dengan pasangan kita, benturan dengan anak-anak kita, dan sebaliknya, benturan dengan kawan-kawan satu sama lain dengan kita. Bahkan peperangan itu enggak kita rasa bahwa kita sedang diperangi dan kita kalah, kita dikuasai, kita enggak tahu. Pikiran kita sudah dikuasai oleh pemikiran barat. Budaya kita sudah dilumuri oleh budaya-budaya barat. Kita tidak merasa kalau kita sudah dipisahkan dari Al-Quran. Kapan kita membaca Al-Quran? Kita sudah dipisahkan. Apa yang kita pahami dari Al-Quran? Kita sudah dipisahkan dari makna-makna yang Rasulullah dan Ahlul Baitnya ajarkan. Kita lebih sibuk dengan urusan-urusan yang tidak membawa kita kepada keabadian, kepada kebahagiaan, dan seterusnya. Kita sudah kalah mungkin. Kita kalau tidak berperang, kita akan kalah. Kalau kita tidak berperang, kita akan kalah. Pasti kalah kalau kita abai dari peperangan yang terjadi dalam diri kita dan dalam dunia ini. Kalau kita tidak mengajak satu dengan yang lain, ayo ngaji, ayo tawassul, ayo kumel. Kalau kita tidak peka dengan undangan pengumuman bahwa ada tawassul, ada majelis azza Muharram, labbaika ya Husain. Dengan labbaika ya Husain itu artinya bahwa kita siap berperang, siap menyuarakan keadilan, siap merenungi kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Abu Abdillahil Husain alaihissalam. Alaikum bis-sabri wal qital. Hendaklah kalian bersabar dan juga berperang. Kita harus berperang. Saya teringat dengan penjelasan Ayatullah Jawadi Amuli bahwa dunia ini bukan dunia damai, dunia perang. Ini alam perang, bukan alam damai. Alam damai itu nanti setelah kematian. Enggak ada peperangan, adanya balasan. Kalau tidak merasa diperangi, nah itu artinya abai kita. Kita abai dengan bahwa kita selama ini diserang. Anak-anak kita ini sedang diserang oleh pesan-pesan barat, game, online, film-film. Diracuni pikirannya. Alhasil, tapi kita apa? Hanya menonton anak-anak kita. Kita menegurnya, kadang putus asa, capek, dan seterusnya. Kapan kita berperang? Kapan kita mengindahkan seruan Abu Abdillah, fa'alaikum bisabri wal qital? Itulah yang ingin disampaikan oleh Abu Abdillah al-Husain alaihissalam 14 abad yang lalu. Enggak hilang, enggak sirna. Sampai di zaman sekarang. Suara Abu Abdillah sampai sekarang. Itu karena apa? Karena kesabaran yang
tinggi keagungan pribadi Imam Hussein alaihissalam. Beliau bukan hanya cucu Nabi, putra Sayyidah Fatimah. Ya, beliau bukan orang sembarangan. Beliau ada di dalam Al-Quran. Ayatut Tathhir, surat Al-Ma'idah. Ahlul Bait adalah beliau. Ayat Mubahalah ada beliau. Di surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Keluarga yang dermawan, yang memberikan ala hubbihi wa nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Mereka memberi makan yang mereka butuhkan, sangat butuh, mereka butuhkan. Mereka sampai mau berlapar-lapar. Sampai digambarkan di dalam riwayat itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra perut dan punggungnya menyambung. Tipis sekali berarti. Kosong, nggak ada apa-apanya kecuali air putih mungkin. Begitu juga Imam Hussein alaihissalam. Banyak ayat-ayat yang menceritakan. Nah, ahlul kisah, ini ahlul kisah di zaman Rasulullah yang terakhir Abu Abdillah al-Husain. Mereka bukan tidak tahu siapa Imam Hussein, tetapi karena pengaruh yang dibiarkan, yang tidak diperangi oleh kita, itu menjadi melekat dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam batin kita, mengendap lama sehingga susah untuk mengubahnya. Karena itu kita insya Allah dengan sabar kita, dengan istiqomah kita, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Allah sudah kasih petunjuk kepada kita. Wasta'inu bis sabri. Kamu harus meminta bantuan, ya, bantuan. Kesabaran harus menjadi sarana untuk mengantarkan kita. Kesabaran itu ibarat kendaraan, itu bisa sampai kepada kemenangan, sampai kepada kebahagiaan. Fas'alillahi sabr wan nasr. Sampai ada buku yang berjudul Inna ma'as sabri nasra. Kemenangan itu bersama kesabaran. Ya, kemenangan bersama kesabaran. Buku itu tentang Ayatullah Asy-Syahid, tentang Imam Ali Al-Khamenei. Gerakan-gerakannya, perjuangan dan pengorbanannya, sejarahnya, sirahnya, sampai beliau pada kedudukan sebagai pemimpin spiritual dan hingga beliau syahid. Inna ma'as sabri nasran. Bersama kesabaran adalah kemenangan. Nah, jadi kita harus berperang, satu. Kedua, dalam peperangan itu perlu kesabaran dan kita akan sampai kemenangan, kebahagiaan. Insyaallah ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berkah tawassul kita, doa kita, juga berkah doa-doa saudara kita kepada kita. Ana doakan antum semua dan antum doakan kita, saling mendoakan. Insya Allah kita akan bersama di atas bahtera Abu Abdillah al-Husain. Innal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Imam Hussein
adalah lentera petunjuk, hidayah, dan bahtera keselamatan. Mudah-mudahan ini Husainiyah merupakan sekoci yang bersambung dengan bahtera Abu Abdillah Husain. Ini Husainiyah. Husainiyah bukan tempat yang bersaing dengan yang lain. Kita tidak dalam rangka bersaing. Di sana ada majelis, di situ lagi. Bukan gaya kita. Kita tidak mencari kedudukan, tetapi kita ingin membenahi diri kita. Ingin bersama-sama. Syekh Behjat mengatakan apa? Beliau di dalam kitab Fi Madrasati Syekh Behjat, amal kita nggak tahu diterima apa enggak, ditolak atau diterima kita nggak tahu. Siapa yang tahu amal kita diterima? Jangan terlalu yakin dengan amal kita, tetapi dengan kebersamaan, dengan memperhatikan satu dengan yang lain, itu salah satu yang membantu kita sehingga kita punya kekuatan. Selain kesabaran itu, kita perang tidak sendirian. Ada antum semua dalam satu bahtera, yaitu bahtera Husaini. Kita sama-sama menyeru, Al min nasirin yansuruni labbaika ya Husain. Artinya Imam Husain, ayo siapa yang mau berperang? Al min nasirin yansuruni, ayo berperang melawan kebatilan, melawan kezaliman yang ada dalam diri kita, yang ada di luar kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.